Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Hindun Suciawati dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini Hindun akan memaparkan tentang salah satu materi dari pelajaran matematika, yaitu trigonometri. Kalian masih ingat gak ya apa itu trigonometri? Oke, kalau kalian ingat-ingat lupa, mari kita saksikan video kali ini. Nah, sebelum menyaksikan video kali, jangan lupa like, komen, subscribe, and tekan tombol loncengnya ya, dan share. Definisi trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti trigonom dan metro. Trigonom itu sendiri artinya tiga sudut dan metro artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur tiga buah sudut pada segitiga. Kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Dan kalau untuk mencari B kuadrat tinggal kita pindah luaskan saja menjadi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan kalau untuk mencari A kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan selanjutnya yang kedua yaitu teorema Pythagoras yang berbentuk akar. Nah, di situ A akar B yang tegak lurus, nah dan yang tiduran itu A akar C, dan yang ke samping itu A akar B plus C. Dan pembahasan selanjutnya itu definisi perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Di sini yang di depan theta itu ada A. Depan theta itu ada A atau kita sebut sisi depan, dan yang di bawah atau yang datar itu sisi samping yang kita namain B. Lalu yang miring itu sisi miring yang kita namain C. Jadi kalau untuk mencari sin theta atau sin berarti depan miringnya artinya demi. Demi itu apa? Depan sisi miring, yaitu A per C. Atau kalau untuk mencari cosnya, cos theta atau cosnya itu saminya, artinya sisi samping per sisi miring, sama dengan nilainya itu B per C. Dan kalau untuk mencari tan theta itu sama dengan sisi depan per sisi samping atau D sama dengan A per B. Jadi untuk di sini untuk definisi perbandingan trigonometri biar kita lebih simpel dan lebih cepat menghafalnya, yaitu demi sin sami cos desa tan. Selanjutnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, dan kuadran 3 dari 180 derajat hingga 270 derajat, dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk yang di derajat 0 hingga 90 derajat berarti itu semua plus, artinya sin, tan, dan cos itu plus. Dan sedangkan di kuadran 2 itu sinnya plus, sedangkan kuadran yang ketiga tannya plus, dan kuadran keempat cosnya plus. Berarti selain itu semuanya min. Selanjutnya identitas trigonometri dimulai
mulai dari kebalikan. Di sini secant X sama dengan 1 per cos X. Berarti kalau kita ketemu dengan secant X, berarti kita ganti dengan 1 per cos X, atau 1 per cos X berarti kita bisa ganti ke secant X. Dan cosecant X sama dengan 1 per sin X, cotan X sama dengan 1 per tan X. Berarti kalau kita lebih singkat atau mau lebih simpel lagi, untuk mencari secant berarti se per cos, dan seterusnya sama seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perbandingan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Nah, atau lebih simpelnya itu tan A adalah sin A di per cos A. Nah, selanjutnya di sini Pitagoras. Dimulai yang awal lagi, yang pertama kali Indun jelaskan di situ untuk mencari C kuadrat itu A plus B, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kita misalkan di situ C-nya yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu dibagi dengan C kuadrat semua, maka akan menghasilkan A kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Nah, di situ kuadratnya kita keluarkan semua, berarti yang A per C itu dikurungkan jadinya A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat berapa? Ya, betul, 1. Jadi hasilnya maka akan didapat A per C. A per C itu apa? Sin, betul. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Cos itu dari mana? B per C. Yang awal kita sudah jelaskan. Oke, masih ingat ya? Nah, sama dengan 1. Dan dari situ kita bagi dengan cos, maka akan didapat yaitu sama aja ya langkah-langkahnya kayak tadi lagi. Jadi akan didapat tan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X. Dan kalau kita bagi lagi dengan sin kuadrat, maka akan didapat 1 plus cotan kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Oke, sampai sini kalian mulai mengingat-ingat kembali ya tentang trigonometri, dimulai dari tadi konsep dasar, terus definisi perbandingan trigonometri, identitas trigonometri. Nah, mudah-mudahan kalian sampai sini bisa memahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sudut istimewa. Di sini mulai dari 0 kuadrat sampai 90 kuadrat. Nah, untuk sin alfa untuk 0 kuadratnya itu berarti 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 atau 1. Nah, untuk cos ini kebalikan dari sin. Jadi kita tinggal balik aja tuh. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi kita lebih gampang untuk menghafalnya. Tinggal yang tannya aja. Tan alfa untuk 0 kuadrat itu adalah 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3, dan tidak terdefinisi. Nah, ini yang biasa ditemukan di soal-soal itu adalah nilai sudut istimewa. Jadi kita harus hafal ya. Oke, selanjutnya tentang grafik fungsi trigonometri. Kalian semua bisa dilihat untuk grafik sin itu biasanya ke atas terlebih dahulu baru ke bawah, dan untuk cos itu dari atas tapi setengah terus ke bawah, 1 terus setengah lagi. Lalu untuk tan seperti tadi. Nah, itu grafik dari trigonometri. Untuk sin, cos, dan tan itu pasti grafiknya seperti itu. Dan dalam trigonometri ini kita akan membahas tentang relasi sudut juga. Lalu ada juga periodisasi, persamaan trigonometri juga ada. Nah, bisa kita lihat di situ. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih jelas dan lebih detailnya, kalian bisa lihat tentang video-video yang dikhususkan untuk sub dari trigonometri ini, yaitu periodisasi atau persamaan trigonometri. Jadi di video kali ini kita akan cuman mengulas sedikit bahwasanya dalam trigonometri itu akan membahas tentang sub materi ini, dan materi ini. Nah, di sini juga akan membahas tentang sub aturan sinus, aturan kosinus gitu. Nah, masih ingat atau enggak nih? Kita lihat-lihat lagi, kita baca-baca kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Nah, dan jika kalian masih bingung tentang aturan sinus atau aturan kosinusnya, kalian bisa lihat video-video tentang aturan sinus dan aturan kosinus yang lebih mendetail dari submateri trigonometri ini. Dan dalam materi trigonometri ini, di situ ada sub tentang jumlah dan selisih dua sudut, yaitu substitusi, memakai substitusi, dan eliminasi. Oke, kalau kalian masih bingung di materi ini, kalian bisa komentar di bawah video ini ya. Komentar request tentang materi yang mungkin kalian masih bingung di dalam trigonometri ini, biar nanti Indun buatkan video supaya kalian tidak bingung lagi tentang materi trigonometri ini. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di video Indun kali ini, yaitu aplikasi atau penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bingung kan, kenapa sih kita harus belajar trigonometri? Apa sih manfaatnya gitu? Apa sih aplikasi kita dalam kehidupan sehari-harinya gitu kan? Nah, di sini Indun akan sedikit memaparkan apa saja sih gitu. Nah, yang pertama itu bisa digunakan dalam mencari ketinggian menara pegunungan tiang. Nah, itu bisa kita cari dengan memakai trigonometri. Lalu ada dalam menghitung ketinggian gelombang air laut, terus dalam mengukur ketinggian suatu pohon, terus dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa, terus digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut tertentu. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila kalian menginginkan request video materi tentang trigonometri yang lebih jelasnya, komen di bawah ini ya. Sebelumnya Indun mohon maaf dan terima kasih banyak apabila dalam video kali ini banyak kata-kata yang salah atau banyak kesalahan dalam video ini, dan mohon maaf. Thank you for watching. Ilal liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.